Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Mukarramah dengan NIM 13022020115 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal dari mata kuliah Logika Informatika oleh Bapak Lukman Syafie, SSI, MSI, NTA. Oke, baik. Pertama-tama saya akan menjawab dulu soal nomor 1, yaitu buktikan kevalidan argumen modus tollens dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, untuk membuktikan kevalidan argumen modus tollens dengan menggunakan tabel kebenaran, kita membuat dulu contoh argumennya. Nah, di sini sudah ada 3 kalimat. Nah, kalimat pertama, Agus ada di Indonesia atau Korea. Kalimat kedua, Agus tidak ada di Indonesia. Nah, kalimat ketiga, jadi Agus ada di Korea. Nah, untuk menunjukkan apakah suatu argumen valid atau tidak, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan argumen tersebut dalam bentuk simbol-simbol yang biasa kita kenal dengan ekspresi logika. Nah, misal di sini kita lihat yang kalimat pertama, Agus ada di Indonesia. Jadi di sini P, Agus ada di Indonesia. Nah, terus atau Agus ada di Korea. Nah, di sini Q, Agus ada di Korea. Kemudian premis kedua atau pernyataan kedua, Agus tidak ada di Indonesia. Nah, di sini tadi sudah ada Agus ada di Indonesia, berarti ini adalah negasi P. Nah, maka ekspresi logika dari argumen tersebut adalah sebagai berikut. Nah, P, Agus ada di Indonesia atau Q, Agus ada di Korea. Kemudian negasi P, Agus tidak ada di Indonesia. Nah, kesimpulannya Q yaitu Agus ada di Korea. Nah, setelah sudah jadi simbol atau ekspresi logika dari contoh argumen tersebut, maka kita konjungsikan premis pertama dan premis kedua. Lalu kita implikasikan. Nah, di sini sudah ada buka kurung, dalam kurung P atau Q dan negasi P, tutup kurung, implikasi Q. Nah, di sini di kolom pertama ada P atau Q. Nah, ingat kalau atau itu ketika false ketemu false, maka dia akan false. Nah, di sini true ketemu true, maka dia true. Kemudian true false true. Kemudian false true, di sini true. Nah, di sini false ketemu false, maka dia false. Kemudian kolom ketiga, kolom kedua, di sini ada
negasi P. Nah, negasi P itu kolom yang kebalikan dari P. Maka di sini true, true, false, false, maka kita tulis false, false, true, dan true. Kemudian kolom ketiga ada P atau Q dan negasi P. Nah, di sini ingat kalau dan di situ jika true ketemu dengan true, maka dia akan true. Nah, yang cuman true ketemu true di sini itu cuman baris ketiga, maka yang baris pertama itu true ketemu false, dia akan false. Baris kedua true ketemu false, dia juga akan false. Terus true ketemu true, dia akan true. Kemudian baris keempat false ketemu true, dia akan false. Nah, terakhir implikasinya yaitu kolom Q ini dikalikan dengan kolom yang ketiga ini. Nah, ingat kalau dan itu kalau implikasinya itu Q, dia akan bernilai benar. Dia akan bernilai salah ketika true ketemu false. Nah, kita lihat di sini false ketemu true, maka dia akan true. False ketemu false, dia true. True ketemu true, dia akan true. Dia akan false di sini ketika di sini false. Karena true yang ketemu false akan false. Namun di sini true ketemu true, maka dia akan true. Kemudian false ketemu false, dia juga true. Nah, ini adalah contoh pernyataan tautologi.